makalah, oke kan, terkait dengan epistemologi. Makalah pertama itu adalah, oke, ambil satu tokoh atau satu buku kan gitu kan, oke, kemudian, oke, kira-kira menurut tokoh tersebut ketiga hal itu gimana pendapatnya, itu tadi, hanya itu. Atau buku yang Anda baca dan buku tentang epistemologi, itu bagaimana buku tersebut mengklasifikasi atau mempersepsi apa itu ilmu pengetahuan, bagaimana atau sumbernya di mana, bagaimana cara memperolehnya. Udah hal itu aja. Semoga paling enak hampir beli buku satu tentang epistemologi kok dibaca, kemudian oh ya 3 persoalan ini aja langsung. Tetapi ingat, tetap aja biar kemudian nalar kritis kita terbangun, terbentuk, ya tolong gunakan pendekatan historis. Misalnya kalau itu buku, ya kira-kira penulis ini latar belakang pendidikannya seperti apa. Kok kalau misalnya karena penulis ini latar belakangnya kayak begini, ya wajar jika tulisannya informasi saja kan gitu kan. Sementara kalau ini orangnya memang sedikit, tapi kok pengembangannya banyak, wajar karena dia adalah rujukan misalnya seperti itu. Nah, kita mencoba belajar yang seperti itu, menurut saya sederhana banget gitu, dan saya yakin kok banyak apalagi setelah ngomong. Atau juga bisa tokoh yang masih hidup hari ini, terserah dah, ya itu aja yang ketemu siapa gitu. Atau kalau bisa ada tokoh-tokoh Banyumas, kalau tokoh-tokoh Banyumas yang sudah sedo ya tidak apa-apa, tapi fokus pada bagaimana pandangan tokoh tersebut tentang ilmu pengetahuan itu apa sih, sumbernya di mana, cara memperolehnya bagaimana. Udah dibaca, cari ya tidak apa-apa, siapa tahu malah memunculkan sesuatu yang baru. Banyak naskah-naskah yang masih kemarin itu dibaca, atau misalnya di Sukaraja, tidak apa-apa, munculkan aja, tidak apa-apa. Sukaraja ada Hidayat misalnya kan, gitu kan, almarhum kan begitu. Almarhum itu bagus, pengetahuan itu apa, pengetahuan apa aja yang ditulis oleh kitab kan, gitu kan, misalnya sumbernya di mana, di kitab, walau syaden gitu kan, walaupun sat silakan. Makanya kan ketika Romo ya Hidayat dulu ketika ditanya, Romo mana hukumnya tentang ini, maka pertanyaan berikutnya dibalik, mau yang enak apa yang enggak enak kan gitu, ditanya begitu dulu. Loh, kenapa? Ya ada semua, yang enak juga ada di game kita kan gitu, yang sangat streng juga ada, misalnya seperti itu. Nah ini yang saya kira itu. Coba silakan, itu pemantik saya seperti itu. Ini yang harus kenalan ini Pak. Sini di mana Pak? Dari bersih ini. Pak Agus Lucianto, sampean ini dulu kenalan ini. Ya Pak Yai. Oke, silakan kenalan dulu ini. Ini Kang Saridin sedang ganteng hari ini. Nggak tahu ini ada apa ini. Silakan Mas Agus. Halo. Pak Saridin dulu ya. Agus dulu. Sini alhamdulillah. Sakit masuk. Trial dari tadi error jaringan. Lo di Banjarnegara, kuliahnya ini dari Banjarnegara. Domisili sebenarnya KTP Purwokerto di Perumahan Geraha Timur. Cuman sekarang di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Mohon bimbingannya, semoga bisa buat adaptasi ilmu kesehatan dan Islam. Alhamdulillah. Oke. Ini Pak Agus, ini
ada cerita di Malang itu, kalau nggak salah di UIN Malang, ada salah satu mahasiswa, saya nggak tahu fakultas apa, fakultas kesehatan atau apa, itu gara-gara di dalam ayat Al-Quran, kenapa Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa itu di bawah pohon rentang. Oke, dari cerita ini, kemudian apa, dia mengembangkan aura yang ada di bawah pohon rentang, itu seperti apa? Kira-kira kandungan rentang itu sendiri seperti apa? Kira-kira dengan babaran, itu misalnya. Oke, itu kira-kira ada hubungannya enggak? Dan alhamdulillah ternyata ketemu katanya. Belum baca, cuma saya dapat cerita kayak begitu, sehingga kemudian dia sampai dari situ, kemudian dia menemukan unsur-unsur apa, unsur haranya, unsur macam-macamnya, yang kemudian karena ini sangat-sangat bagus untuk kondisi sebagai persiapan untuk melahirkan. Konon katanya seperti itu. Ya, siapa tahu bagus malah. Ini alhamdulillah ini luar biasa. Terima kasih Pak Agus bimbingannya. Oke, dengan teman-teman ini. Jangan kaget, ini jenengan ini termasuk kelas yang alhamdulillah ini ada Pak Ibnu, Mas Asudin, saya nggak ngerti orangnya, Maura gitu kan, Haridin juga, ini juga. Ini kok guru-guru saya Pak ya, ini diajari kemarin saya ini semuanya. Gampang saya Pak. Siap ya, jadi banyak pemikiran yang ingin dikembangkan sama kegelisahan lah, termasuk tadi kurma, sari kurmanya banyak mengandung memang beberapa zat kimia. Jadi mungkin nanti saya bisa kembangkan dengan atas bimbingan Bapak. Oke, terima kasih. Baik, oke, itu jadi kayak begitu. Ini tugas pertamanya. Nah, nanti tugas kedua baru masuk ke rencana disertasi epistemologi, tapi mungkin atau bisa juga tidak apa-apa ya, karena mungkin nanti saya terkait dakwah, tokoh yang dakwah siapa, kan bisa. Oke, baik, monggo silakan. Ada yang mau urun rembuk? Saya Prof. Dok. Silakan monggo Pak Kusnan. Ini maaf saya baru bergabung jadi belum begitu jelas tugasnya. Mohon diundang sekali lagi Pak. Tugasnya Pak. Tadi saya baru bergabung. Oke, jadi gini. Semuanya tadi gini. Jadi tugas yang pertama ini saya buka. Masih ada depan salonnya ini. Pilih yang lebih enak, mudah yang mana? Monggo terserah. Apakah pilih tokoh, saya sebutkan tadi tokoh misalnya pemikiran Al-Ghazali tentang epistemologi misalnya, atau pemikiran, boleh jadi nanti kalau kemudian ada yang NO di sini misalnya pemikiran Hasyim Asy'ari tentang epistemologi. Wow, kurang ono sing belum ada yang apa namanya, udah ini kan gitu kan. Oke. Atau pemikiran siapa tentang epistemologi, ya terserah, mau tokoh siapapun terserah, baik muslim ataupun non muslim, ya, kan gitu kan. Oke, terserah, itu bisa milih seperti itu. Atau bisa yang kedua, jenengan beli atau baca. Saya ngomong beli karena saya yakin jenengan juga banyak yang nggak punya epistemologi. Oke, saya masih beli buku satu. Nah, tahlilan. Pokoknya epistemologi, syukur-syukur epistemologi Islam. Oke, terserah. Nah, oke. Kemudian baca buku tersebut, kan, baca buku tersebut. Nah, sampai selesai, ya, kan gitu.
Ya, jadi ada dua ini. Baik. Yang pasti baik Anda ketika mencoba kalah kita tokoh tertentu terkait dengan epistemologi atau buku yang dikarang seseorang terkait dengan epistemologi. Sama apakah tokoh atau buku tapi tolong tokoh tersebut atau pengarang tersebut dikaji. Apa yang dikaji? Latar belakang intelektualnya. Dan siapa sih? Apa punya pengalaman seperti apa kan gitu. Nah, kenapa? Karena dengan membaca aspek historisitas, aspek kesejarahan orang tersebut, maka kita jadi bisa enak ketika menduga-duga. Kenapa orang pikirannya kok kayak karena dulu dia belajar ke sini. Misalnya Pak Saridin hari ini, kenapa Pak Saridin itu ketika mimpin MIN itu kadang-kadang nggak genah tapi sukses misalnya. Kayak kenapa? Karena dosennya kayak di sana kayak ini. Nah, misalnya seperti itu, ya wajar misalnya. Kawan ini ada benang merahnya ini biar ketahuan. Oke. Kemudian fokuskan pada 3 pertanyaan. Apakah pemikiran atau buku? Kalau pemikiran, misalnya seperti Ibnu Rushd, Mas Ari atau tokoh siapa? Bagaimana pendapat tokoh tersebut terkait dengan ilmu pengetahuan itu apa sih? Oke, kan gitu kan. Kemudian yang kedua kan gitu, sumber ilmu pengetahuan itu di mana? Karena kayak gitu. Kemudian yang ketiga, cara memperolehnya. Ya kalau itu dengan nanti dalam buku ini menurut sekian teori karena tidak tokoh lagi gitu kan. Kalau kita tidak punya rumah dalam buku ini. Nah, sebetulnya kan ya. Ya oke, ya. Terima kasih Pak. Pokoknya silakan dulu deh yang paling enak yang dius. Ya Muhammad Syahrur Pak, saya tertarik itu. Nah, ini nanti kan saya Mas Agus ya, kayak Mas Agus Widianto. Kenapa? Karena Syahrur latar belakangnya adalah insinyur. Iya. Tapi malah yang terkenal bukan insinyuran, tapi malah tafsir Al-Quran. Ini kan luar biasa kan ini luar biasa. Jadi tertariknya saya gitu, Muhammad Syahrur. Oke, silakan. Kalau tugas sih malah saran saya baik tugas pertama ataupun nanti kedua itu nyangkut hingga kemudian nggak banyak ngambil informasi tapi yang parsial tapi masih semakin mendalam misalnya karena dengan misalnya kalau pendidikan gitu ya, kalau saran saya ambil tokoh-tokoh yang kemudian stressing di bidang pendidikan itu siapa? Sehingga ketika dengan ambil tokoh ini nanti ketika nggarap epistemologi pendidikan Islam. It's okay. Widianto misalnya ketika nanti ngomong epistemologi kesehatan Islam misalnya, it's okay. Ya, tapi ambil tokoh kesehatan. Boleh apa itu kalau di kesehatan dalam Islam ada Ibnu Sina, ada banyak. Oke, gitu. Ada yang lain? Saya Prof, Dok. Gimana? Di luar tugas. Tugas insya Allah sudah mudeng ya. Oke, ya. Terkait dengan tadi arahan Pak Kiai Lutfi tentang nulis ke depan, ini latar belakang kita kan beda-beda ya. Ada yang kantor, kayak saya di bagian manajemen kantor, ada Pak Edi, ada Pak
Ma'ruf, ada Pak Selamat itu bagian kasih pendidikan madrasah, Saridin langsung Min, kemudian Bu Erna kepala madrasah, Buning guru. Artinya disesuaikan dengan nanti konsep penulisan disertasi itu. Di satu sisi ada manajemen apa itu ya, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian Pak Agus juga ada dokter. Artinya nanti apa bebas menurut kita sesuai dengan tusi atau bidangnya yang sedang kita geluti sekarang, sehingga hasil karya kita ada manfaatnya di bidang kita maksudnya. Ataukah fokus di manajemen pendidikan atau apa, Dok? Jadi nanti mulai hari ini sudah punya gambaran, Dok, tidak keliru, Dok. Gitu, Dok. Oke, kalau saya sih yang enjoy aja deh, dan kemudian yang ada manfaatnya. Misalnya Bu Erna sekarang ini kan jadi Kepala MA. Madrasah ya? Kepala Madrasah Aliyah. Oke, Madrasah Aliyah. Oke. Misalnya bagaimana kemudian misalnya siapa tahu kemudian ngambilnya apa Ki Hajar Dewantoro. Misalnya seperti itu. Oke, mulai dari Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro nanti ketika manajemen sarjana wiyata misalnya, itu kan sangat membantu untuk ketika nanti iya Ki Hajar dulu kayak begini ya, ketika ngelola sarjana wiyata misalkan, katanya nanti muncul inspirasi sehingga enak, nyambung kan gitu. Kerjanya juga gara-gara itu kemudian jadi teman semakin sekolah semakin oke kan gitu kan, ada muncul itu.